Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada pagi hari ini di waktu yang berkah, di tempat yang berkah, dan juga bulan yang penuh berkah. Kita sudah memasuki awal bulan Rajab yang merupakan bulan haram, bulan yang mulia dan pintu gerbang bulan Ramadan. Maka kita dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sebuah kegiatan yang juga sangat berkah, insyaallah, menuntut ilmu, secara khusus dalam hal ini mentadabburi Al-Qur'an. Tema kita pada pagi hari ini adalah tadabbur surah Al-Mutaffifin. Tadabbur surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin, surah yang termasuk cukup panjang, di dalam juz 30, bahkan sangat panjang dibanding surah-surah yang lainnya. Maka waktu kita tidak terlalu banyak, tetapi insyaallah kita manfaatkan. Tapi mungkin kita tidak akan ambil semua. Kita ambil beberapa ayat pertama saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kita terjemahkan dulu sampai selesai. Wailul lil mutaffifin. Wail, kecelakaanlah bagi al-mutaffifin. Sudah sempat disebutkan tadi Pak Haji sebagai pembukaan bahwa al-mutaffifin di sini diterjemahkan bagi orang-orang yang curang. Pertama, wail artinya kecelakaan. Ada beberapa tafsir tentang makna wail di sini. Para mufassir menyebutkan bahwa wail artinya doa keburukan. Ini ucapan keburukan yang diperuntukkan oleh orang-orang tertentu. Ada juga yang mengatakan bahwa, dan dua-duanya bisa benar, artinya sama saja, tidak bertentangan satu sama lain, bahwa wail adalah salah satu dari nama atau bagian dari neraka. Artinya neraka sangat luas dan hukumannya bermacam-macam. Salah satu bagian dari neraka tersebut yang sangat-sangat buruk disebut dengan neraka wail. Dan kata-kata wail ini bisa ditemukan beberapa kali dalam Al-Quran, khususnya yang berada di bagian awal surah. Itu kita temukan 2 kali di surah ini, kemudian di surah wailun likulli humazatil lumazah. Sama-sama wail untuk orang yang demikian itu. Untuk siapa kecelakaan ini, doa yang buruk ini, atau untuk siapa neraka ini? Allah berfirman lil mutaffifin, untuk al-mutaffifin, untuk orang-orang yang curang. Kita terjemahkan seperti itu saja dulu. Tapi apakah semua kecurangan dalam bahasa Arab itu artinya hanya diungkapkan dengan kata-kata al-mutaffifin? Kita katakan bahwa curang dengan segala macam jenisnya itu banyak sebenarnya bahasa Arabnya. Paling gampang kita katakan curang itu zalim, ya. Paling umum kita katakan curang itu zalim. Tetapi di sini Allah memilih untuk menggunakan kata al-mutaffifin. Al-mutaffifin, bapak-bapak sekalian, berasal dari kata taufif, seperti disebutkan oleh Syekh Al-Mufassir di sini, Syekh As-Sa'di rahimahullah taala. Al-mutaffif berasal dari kata taufif. Apa itu artinya taufif? Taufif artinya sedikit. Taufif artinya sedikit. Apa itu sedikit? Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah orang-orang yang suka berbuat curang, tapi itu kecurangannya itu sedikit-sedikit. Ya, subhanallah. Bagaimana itu kecurangannya sedikit-sedikit? Atau bahasa kita tipis-tipis, ya. Curangnya tipis-tipis. Siapa itu?
Atau bagaimana dibilang curang tipis-tipis? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang kalau mereka meminta takaran dari orang lain, yastawfun, maka mereka mintanya secara sempurna. Ya. Gambarannya adalah paling gampang, kalau dia belanja sama orang, dia maunya takarannya pasti sempurna. Ini sebenarnya ayat kedua ini tidak ada masalah sebenarnya di sini. Atau secara kita katakan tidak ada masalah, karena siapapun kita kalau belanja, kalau menuntut hak kepada orang lain, pasti kita minta yang sempurna. Ya, pasti kita minta yang sempurna. Jadi secara umum ayat pertama ini atau ayat kedua ini tidak ada persoalan ya secara umum. Yang menjadi persoalan adalah ayat berikutnya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka yang memberikan takaran kepada orang lain atau menimbang untuk orang lain, maka mereka kurang-kurangi. Nah, jadi permasalahannya terletak di sini. Kalau dia minta harus sempurna, tapi kalau dia memberi, kalau bisa dikurang-kurangi. Baik. Berikutnya, tadi kita katakan dari pasar berpindah ke hari kiamat. Ya, dari pasar berpindah kepada hari kiamat. Allah berfirman, "Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun." Apakah mereka tidak menduga bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat? Apa artinya? Artinya adalah yang mampu menghalangi kita untuk menghindari kecurangan yang semacam ini cuma satu, yaitu keyakinan kita kepada hari kiamat bahwa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita lakukan. Sebab kita sudah ulangi tadi, disebutkan tadi bahwa kita yakin atau kita menduga bahwa orang lain tidak sadar. Kalaupun orang lain sadar, kalaupun pembeli sadar, kita katakan mereka akan maklumi. Tidak ada, kita mau dijerat pasal, kita bisa dengan dengan mudah menghindarkan. Tidak sengaja gitu, sedikit gitu. Goyang tadi timbangannya sehingga jarumnya begini. Kita tidak bisa terjerat apapun. Tidak ada yang bisa menangkap kita dengan model seperti itu. Sekali lagi, tidak ada yang bisa menangkap kita. Tidak ada hukum yang bisa menjauh dari kita. Tidak ada pasal yang bisa mengikat kita kalau kita melakukan pelanggaran yang semacam ini. Kecuali satu, kecuali pasal dari Allah Subhanahu wa taala, hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada juga yang bisa menghalangi kita kecuali keyakinan kita bahwa kita akan semuanya masuk ke dalam akhirat dan kita akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran juga di sini adalah bahwa yang namanya kualitas agama seseorang itu tidak semata dilihat, ya mohon maaf, tidak hanya dilihat ketika dia di masjid. Ya. Kalau di masjid orang semua sholat alhamdulillah. Tapi justru kualitas agama seseorang itu bisa dilihat di pasar. Bisa dilihat di pasar. Dalam tanda kutip pasar artinya tidak hanya di pasar. Karena bisa jadi ada orang tidak masuk pasar, bukan penjual, bukan pedagang, bukan pebisnis. Artinya adalah agama itu bukan, ya salah satu agama yang paling utama tentu di masjid. Sholat yang agama, zakat rukun Islam ya, atau puasa, zikir dan segala macam itu kita lakukan di masjid atau dilakukan di tempat-tempat ibadah. Itu semua tentu rukun Islam, sangat penting, tidak boleh kita abaikan. Tetapi yang menjadikan seseorang dinilai punya kualitas agama justru adalah di luar masjid. Ya, justru adalah di luar masjid, ketika dia di pasar, ketika dia berinteraksi dengan penjual pembeli, atau ketika dia di rumah, ketika dia bergaul dengan teman-temannya. Justru disitulah kualitas nilai plus dari agama seseorang itu bisa dinilai. Misalnya kita akan contoh misalnya di pasar ya. Di pasar kita sudah sebutkan contohnya bahwa meskipun dia sholatnya mantap, tapi kalau dia curang di pasar, wailul lil mutaffifin. Dia akan mendapatkan wail bagi orang-orang yang curang. Agama seseorang itu sampai dalam persoalan muamalah. Jadi jangan begitu mengatakan ustaz beda. Kenapa ustaz beda? Begitu caranya bermuamalah. Kita katakan kalau dia sekedar rajin sholat, tapi muamalahnya bermasalah, ya memang kita katakan namanya jitu ustaz, karena berarti belum mendalam agamanya. Ya, ini bukan untuk orang lain. Saya pertama untuk pribadi dan juga kemudian bahwa apa yang mendengarkan bahwa kita memang tidak bisa semata mengukur agama seseorang dengan, ya kalau bahasa sekarang, mana yang paling panjang jenggotnya, mana paling bagus sorbannya, bukan. Mana yang paling bagus agamanya, mana paling bagus muamalahnya dengan orang lain. Juga demikian pula tadi kita perlebar kepada wilayah keluarga. Kita katakan al-mutaffifin ini juga bisa terjadi antara suami dan istri.
Maka Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang-orang yang paling baik terhadap keluarganya. Nah, jadi orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya kepada keluarganya. Ini mirip dengan yang kita sebutkan bahwa terkadang kita bagus, kita punya ibadah di masjid, tapi kalau sudah berurusan dengan istri, atau istri berurusan dengan suami, atau orang tua berurusan dengan anak-anaknya, maka sudah bermasalah akhlaknya. Karena kenapa bisa Nabi membuat ukuran itu, ukurannya adalah dengan keluarga? Karena lagi-lagi kalau kita berbicara di luar rumah, kita bisa jaga image. Ya. Kalau kita berinteraksi dengan tetangga, berinteraksi dengan orang lain, apalagi sebaya, apalagi kita punya kepentingan, kita punya kepentingan dengan dia juga punya kepentingan dengan kita biasa akhlaknya bagus. Ya, karena ada sesuatu di situ kita kejar. Begitu Pak. Kalau kita sama relasi sama kolega, kita itu masya Allah berwibawa, akhlaknya bagus. Tapi kalau sudah ketemu sama istri sama anak-anak, kita sudah sangat kasar. Kenapa? Karena kita merasa tidak ada yang kita bisa dapatkan dari istri kita. Apa yang kita mau dapatkan dari anak-anak kita? Tidak ada keuntungan duniawi ketika kita berbuat baik kepada mereka. Maka Rasulullah memberikan ukurannya, khairukum, orang yang paling bagus di antara kalian, bukan yang paling bagus kepada bosnya. Karena pasti orang bagus sama bosnya. Maka Rasulullah mengatakan, khairukum, orang yang paling bagus di antara kalian adalah khairukum li ahlihi, orang yang paling bagus kepada keluarganya sendiri, kepada istrinya atau istri kepada suaminya, kemudian orang tua kepada anak-anaknya. Dan dia paham dia tidak bisa meraih manfaat apapun, atau secara umum kita katakan dia tidak bisa meraih manfaat manfaat instan dari istri dan anaknya tersebut, kecuali paling tidak adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan orang bisa berbuat baik kepada keluarganya sendiri, maka insya Allah dia akan bisa berbuat baik kepada orang-orang yang lainnya. Ini semua memperkuat yang namanya Bapak sekalian adalah hubungan antara yang namanya akidah dan amal, ya, akidah dan fikih lah kalau mau dibilang begitu. Jangan kita bisa misahkan bahwa ini tadi yang saya sebutkan bahwa agama seseorang itu hanya dilihat dari betapa dalam bacaannya, seberapa bagus sorbannya, seberapa tenang sholatnya. Itu namanya kita katakan akidah, ya. Itu namanya kita akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak terpisah dengan yang namanya fikih, yang namanya amal. Karena kedalaman akidahnya tersebut di masjid tergambar dari bagaimana dia bermuamalah di keluarganya, bagaimana dia bermuamalah di pasar. Itulah justru ukuran implementasi bagaimana apakah dia betul-betul mengamalkan akidahnya tersebut atau tidak. Makanya di sini Rasulullah SAW bersabda, hadisnya sangat terkait dengan ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Kemudian Allah berfirman, Rasulullah bersabda lagi dalam hadis yang bersambung, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya, jadi 3 kali diulang, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Ini semua akidah. Beriman kepada Allah dan hari akhir adalah pembahasan akidah. Tapi akidah ini selalu Rasulullah gantungkan, persyaratkan dengan amalan nyata, yaitu berbicara baik atau diam, kemudian memuliakan tetangga, kemudian memuliakan tamu. Ini semua 3 hal yang kita sebutkan tadi, ini semuanya fikih, semuanya adalah akhlak, semuanya adalah muamalah kepada sesama manusia. Di sini tergambar jelas bahwa agama kita adalah perpaduan antara akidah, keyakinan dan fikih muamalah kita dengan sesama manusia. Tidak bisa dikatakan orang mendalam agamanya hanya ketika tentang akidah, tapi tidak bagus muamalatnya. Sebagai juga tentu kita juga jangan remehkan bahwa jangan sampai kita hanya alasan bahwa orang tersebut baik kepada orang lain, tapi dia tidak mengindahkan hak Allah dan Rasulnya yang merupakan akidah, dia juga dikatakan orang yang mendalam agama. Yang benar adalah yang paling sempurna adalah orang-orang yang punya pemahaman mendalam yang baik dan juga terimplementasi dalam bentuk muamalah kepada keluarga, kepada sesama dan kepada khususnya dalam hal ekonomi, ada dalam bisnis dan sebagainya. Dia juga menunjukkan kualitas agama yang baik. Mungkin begitu Bapak sekalian. Semoga yang sedikit ini bisa berberkah sehingga bermanfaat banyak bagi saya dan bagi kita semua. Saya akhiri subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo.
Assalamualaikum. Ya. Jamaah muttaqin. Jamaah subul muttaqin.